Sahabat tani, bahan aktif metomil termasuk bahan aktif yang dilarang dalam Permentan nomor 43 tahun 2019. Tetapi kenapa masih banyak petani yang masih menggunakannya? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Hama merupakan organisme pengganggu tanaman yang kehadirannya dapat mengganggu, merusak, bahkan mematikan dari tanaman budidaya kita. Dan untuk pengendaliannya itu kita menggunakan suatu zat namanya adalah insektisida. Tetapi nggak semua insektisida itu sama loh ya sahabat tani. Semua bergantung dari apa kandungan bahan aktif di dalamnya. Dan salah satu bahan aktif insektisida yang cukup populer di kalangan petani namanya adalah metomil. Nah, metomil adalah insektisida golongan karbamat yang termasuk grup 1A. Metomil bekerja dengan cara menghambat enzim tertentu pada sistem saraf serangga. Dan ketika enzim tersebut terganggu, maka terjadi gangguan sistem transmisi saraf sehingga berujung pada kelumpuhan serangga tersebut dan pada akhirnya berujung pada kematian. Bahan aktif metomil ini bersifat translaminar, kontak, dan juga lambung. Di mana pada video yang ini sudah pernah kita bahas loh ya sahabat tani, ya kan? Bahwa pestisida kontak itu ketika dia terkontak dengan sasaran, maka sasarannya bakalan terdampak. Sedangkan translaminar ya sahabat tani artinya walaupun pada saat kita aplikasikan itu tidak terkontak secara langsung tetapi mengenai bagian tanaman, maka racunnya tersebut bakalan terserap kemudian tersimpan di bagian tanaman tersebut. Sehingga nantinya ketika sasarannya kemudian memakan bagian itu, maka sasarannya pasti bakalan terdampak. Maka artinya ya sahabat tani, bahan aktif metomil dengan cara kerja translaminar, kontak, dan juga lambung ini ya sahabat tani, selain bisa membunuh hama ketika terkontak secara langsung, hama yang kemudian memakan bagian tanaman yang sudah tersimpani bahan aktif metomil ini, maka hama tersebut pasti juga bakalan mati juga ya sahabat tani. Nah, lalu bagaimana sih sebetulnya sejarah penggunaan metomil ini sebagai insektisida? Nah, jadi ya sahabat tani, pada tahun 50-an yang namanya insektisida pengendali jenis ulat dan juga penggerek batang itu didominasi oleh golongan organoklorin. Tetapi 10 tahun setelahnya terjadi resistensi yang luar biasa yang kemudian bahan aktif itu tidak mampu lagi buat melakukan pengendalian. Dan kemudian pada tahun 70-an keluarlah namanya metomil sebagai alternatif pengganti yang sangat efektif buat pengendalian hama seperti jenis ulat dan juga penggerek batang. Dan kemudian seiring berjalannya waktu ya sahabat tani, metomil semakin diminati karena memiliki spektrum pengendalian yang luas. Dan apa itu spektrum pengendalian ya sahabat tani? Nah, spektrum pengendalian itu maksudnya seberapa jauh atau seberapa luas jangkauan dari suatu bahan aktif pestisida. Ketika suatu bahan aktif pestisida itu berspektrum sempit, artinya cuman bisa mengendalikan hama tertentu saja. Sedangkan bahan aktif pestisida yang berspektrum luas, artinya banyak jenis hama yang bisa langsung dikendalikan sekaligus. Misalnya kena ulat, maka ulat bakalan mati. Kena belalang, belalang juga ikut mati ya sahabat tani. Kemudian kena trip, kutu, dan juga wereng, maka mereka ini juga pasti bakalan mati ya sahabat tani. Makanya metomil ini jadi banyak banget peminatnya karena memang spektrum pengendalinya yang memang luas ya sahabat tani. Tetapi seiring berjalannya waktu dan juga penggunaan dari metomil ini sebagai insektisida pengendali tanaman padi, ternyata ditemukan 4 efek serius dalam penggunaannya di lapangan. Yang pertama, metomil ternyata berbahaya bagi manusia karena ketika kita terpapar insektisida metomil pada dosis atau konsentrasi tertentu, ternyata dapat membawa efek negatif bagi tubuh kita ini. Kemudian yang kedua ya sahabat tani, metomil juga berbahaya bagi ekosistem karena dia itu beracun bagi ikan dan juga binatang-binatang lainnya. Dan yang ketiga ya sahabat tani, karena metomil ini termasuk insektisida berspektrum luas, maka betul banget memang dia punya efek seperti granat. Dan nggak kayak insektisida berspektrum sempit loh ya sahabat tani, yang cara kerjanya itu mirip senapan gitu kan, dimana cuman bakalan bisa mematikan yang kita bidik aja. Sedangkan yang namanya granat ya sahabat tani, ketika kita lemparkan, dar gitu kan, apa yang terjadi coba? Ya semua yang ada di sana pasti bakalan terdampak. Ada hama, hama pasti bakalan mati ya enggak?
Tapi ada musuh alami atau teman kita juga pada bakalan mati ya nggak sahabat tani. Maka pada waktu itu setelah penggunaan metomil pada tanaman padi, maka betul banget ya sahabat tani, ditemukan beberapa jenis hama utama tanaman padi pada langsung KO di tempat. Tapi ternyata di antaranya juga ditemukan musuh alaminya atau predator dari hama tersebut juga ikut pada mati. Seperti misal laba-laba, kepik pemangsa, dan lain sebagainya juga pada ikut mati ya sahabat tani. Dan setelah beberapa waktu kemudian setelah diaplikasikan, memang semua yang ada di sana langsung pada mati di tempat ya sahabat tani. Ada ulat, wereng, sama musuh-musuh alaminya ya sahabat tani. Tetapi ternyata tidak pada telur werengnya. Dan ketika telur ini tuh pada menetas, sementara musuh alaminya udah pada mati ya sahabat tani, ya kan? Maka pada akhirnya terjadi ledakan populasi hama yang pada akhirnya menjadi bencana bagi usaha tani tersebut. Kemudian penyebab yang nomor 4, karena kebiasaannya kita tuh kan kalau misalnya menilai pestisida itu kalau sudah efektif gitu kan, kalau sudah ampuh, maka itu aja dipakai terus-menerus ya enggak? Dan bahkan kalau teman kita nanya, pengendali ulat apa? Ya itu juga direkomendasikan ya enggak? Pakai dan pakai gitu kan, tanpa dilakukan namanya rolling atau rotasi bahan aktif, maka pada akhirnya resistensi atau kekebalan hama jadi meningkat luar biasa. Dan pada akhirnya hamanya menjadi semakin kuat. Itulah sebabnya waktu pertama kali metomil keluar masih bisa buat mengendalikan hama jenis wereng. Tetapi seiring penggunaan dan juga waktu ya sahabat tani, meningkatlah resistensi atau kekebalan dari wereng tersebut. Dan pada akhirnya hamanya jadi makin kuat ya sahabat tani. Dan pada akhirnya metomil nggak lagi bisa buat mengendalikan hama jenis wereng. Nah jadi itulah ya sahabat tani alasan kenapa metomil ini dilarang penggunaannya untuk tanaman padi. Dan ini sudah tercantum ya sahabat tani pada Permentan nomor 43 tahun 2019. Nah, lalu pasti bakalan muncul pertanyaan gitu kan, kenapa yang dilarang cuma untuk tanaman padi aja, tidak untuk tanaman lainnya, ya enggak? Nah, jadi ya sahabat tani, kalau tanaman jenis lain, misalnya hortikultura, nah itu masih bisa ya sahabat tani. Nah, jadi ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan buat memutus atau meminimalkan perkembangan dari hama di suatu area. Dan salah satunya adalah dengan melakukan rotasi tanaman atau pergiliran tanaman. Nah, kalau kita nanam tanaman jenis hortikultura, misal ya sahabat tani, musim ini cabai, musim selanjutnya pare gitu kan, kemudian selanjutnya jagung, maka hama utama tanaman cabai seperti kutu kebul dan juga trips ya sahabat tani, bisa kita lebih minimalkan siklus hidupnya. Artinya bisa lebih ditekan perkembangannya ya sahabat tani. Sementara pada tanaman padi, karena dia ditanamnya dominan di lahan sawah, dan kita tahu ya sahabat tani, kan sawah itu dominan berair ya enggak? Kan nggak mungkin ditanamin jagung ya enggak? Makanya jenis lahan seperti sawah ini ya sahabat tani memang cocoknya buat ditanamin padi lagi gitu kan. Makanya ya sahabat tani, karena ini sistem tanamnya adalah monokultur, maka kurang memungkinkan untuk dilakukan rotasi tanaman. Makanya kita tuh perlu strategi yang memang benar-benar tepat ya sahabat tani, terutama dalam pencegahan organisme pengganggu tanaman. Makanya pestisida yang berspektrum luas ya sahabat tani, yang berpotensi bukan cuma mematikan hama sasarannya aja, tetapi juga musuh alamnya pada ikut mati gitu kan, itu dilarang dalam penggunaannya. Nah, kemudian perbedaan tanaman padi dan juga hortikultura ya sahabat tani, kan kalau hortikultura kan memang ditanam di areal keringnya enggak, sementara tanaman padi kan biasanya berair ya enggak sahabat tani, dan bahkan kadang airnya menggenangi ya enggak. Dan ketika sawah kita misalnya lagi air menggenang gitu kan, kemudian kita nyemprot bahan aktif metomil, kemudian nanti jatuh ke air, maka bisa mencemari air dan pada akhirnya merusak ekosistem air. Dan pada daerah-daerah tertentu kan biasanya sistem irigasinya buka tutup ya sahabat tani ya enggak. Maka air yang sudah tercemari metomil ini bisa pindah ke lahan lainnya, yang kemudian membuat pencemarannya menjadi semakin melebar lagi ya sahabat tani. Nah, jadi sudah pada paham kan sekarang kenapa metomil ini dilarang penggunaannya untuk tanaman padi. Nah, lalu sampai di sini saya juga mau klarifikasi ya sahabat tani, di mana walaupun larangan penggunaan metomil ini untuk tanaman padi aja, gak serta-merta juga ya sahabat tani kita bisa gunakan sembarangan pada tanaman jenis lain, misalnya hortikultura gitu kan. Karena kalau misalnya kita juga tanamnya monokultur ya sahabat tani, cabai, kemudian cabai lagi gitu kan, ya kasusnya balik lagi seperti padi tadi gitu kan, di mana karena metomil ini punya spektrum pengendalian yang luas ya sahabat tani, maka
predator hama utama tanaman budidaya kita juga pasti bakalan terdampak juga. Sehingga pada akhirnya kalau kita tanam di musim selanjutnya, ya kayak gitu lagi kasusnya gitu kan, pasti bakalan meningkat resikonya dibanding musim tanam sebelumnya. Nah, lalu sampai di sini saya juga mau jelasin ya sahabat tani perbedaan antara resistensi dan juga resurgensi. Di mana yang namanya resistensi adalah kondisi populasi hamanya itu sudah pada kebal atau kurang responsif terhadap bahan aktif pestisida. Dan yang namanya resistensi ini terjadi karena penggunaan suatu bahan aktif yang sama dan digunakan secara terus-menerus tanpa dilakukan pergiliran. Sehingga terjadi peningkatan adaptabilitas hama terhadap suatu bahan aktif pestisida. Sedangkan yang kedua atau resurgensi ya sahabat tani adalah kondisi di mana terjadi peningkatan drastis populasi hama akibat ya sahabat tani musuh alami yang seharusnya memangsa itu pada ikut mati gara-gara terbunuh atau terpapar pestisida yang kita tembakin. Dan ketika populasinya meningkat luar biasa pasti bakalan mengancam tanaman budidaya kita. Maka dengan penggunaan pestisida yang bijak, hindari penggunaan satu bahan aktif yang itu aja secara terus-menerus, kemudian gunakan pestisida yang tepat juga, dan buang jauh-jauh ya sahabat tani mindset gitu kan, makin tinggi dosis makin cepat juga hamanya jadi mati gitu kan. Nah, itu dibuang ya sahabat tani. Maka resistensi hama dan juga resurgensi pasti kita bisa lebih minimalkan resikonya ya sahabat tani. Nah, jadi sekian dulu ya sahabat tani penjelasan seputar bahan aktif metomil ini. Mudah-mudahan bermanfaat jadi pengetahuan untuk Anda semuanya. Terima kasih ya sahabat tani udah nonton sampai habis. Insya Allah kita bakal ketemu lagi pada video lainnya di channel Penyuluh Pertanian Lapangan ini. Dan di bagian sini dan juga sini ya sahabat tani, saya punya 4 rekomendasi video untuk Anda tonton kembali buat tambah pengetahuan Anda lebih banyak lagi. Saya Rizali Ansar, saya akhiri videonya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.